Yo, halo masyarakat, selamat datang di channel Kinemus Anime. Karena admin lagi malas intro lama-lama, sekalian meringankan kaum pengguna kota, di video kali ini admin akan membahas 5 fakta menarik tentang Kamado Nezuko. Oke, mulai dari spesifikasi Nezuko dulu. Ia digambarkan sebagai seorang gadis wangi, sekaligus saudara tertua kedua atau adik langsung dari Tanjiro. Oh ya ngap, tidak seperti Tanjiro kemarin yang rata-rata faktanya ada di anime, Nezuko ini sebaliknya, rata-rata faktanya ada di manganya. Jadi secara tidak langsung video ini akan menjadi sebuah spoiler keras bagi kalian yang hanya mengikuti animenya saja. Dan tanpa lama-lama lagi, ini dia 5 fakta menarik tentang Kamado Nezuko. Di fakta menarik yang pertama, asal kekuatan Nezuko. Jadi seperti yang kita tahu, kalau Nezuko merupakan Oni yang berbeda dari kebanyakan Oni lainnya. Yang mana ia digambarkan memiliki kemampuan fisik yang kuat, kemampuan memanipulasi darah yang berbahaya bagi Oni lainnya, dan kemampuan mengenchant Nichirin Tanjiro. Jika ditanya asal kemampuan Nezuko, ada beberapa penjelasan tentang hal ini. Yang pertama adalah karena faktor garis keturunan langsung dari pengguna pertama hero Kamikagura. Dan yang kedua karena faktor terlalu banyak darah Muzan di dalam tubuh Nezuko. Nah, kita akan membahas satu persatu mulai dari faktor pertama dulu. Untuk faktor yang pertama, Nezuko kan memiliki skill untuk mengencan Nichirin Tanjiro tuh. Saat pertama kali skill itu muncul, secara tidak sengaja darah Nezuko berada di Nichirin Tanjiro. Dan di saat bersamaan, saat Tanjiro menyerang Rui, skill Nezuko itu diaktifkan agar memperkuat Hino Kamikagura milik Tanjiro. Dan jika kalian perhatikan lebih teliti, saat Nichirin Tanjiro di-enchant, tepat saat itu Nichirin Tanjiro berubah warna, yang awalnya warna hitam menjadi warna merah. Secara kebetulan, Nichirin yang digunakan Yorichi juga berwarna merah saat hampir mengalahkan Muzan saat itu. Jadi bisa diambil kesimpulan kalau kemampuan itu masih memiliki sangkut pautnya dengan Hino Kamikagura. Dan untuk faktor yang kedua, ada Oni yang pernah mengatakan di episode 5, dan yang perlu digarisbawahi di sini, gadis ini mungkin sudah diberi banyak darah. Nah, yang pastinya darah yang dimaksud oleh Oni tersebut jelas adalah darah Muzan. Karena kita tahu kalau orang yang merubah Nezuko sekaligus orang yang membantai keluarga Kamado adalah Muzan. Dan teori ini bisa diperkuat dengan adanya scan ini, di mana kita diperlihatkan Nezuko yang fokus melindungi Rokuta. Di fakta menarik yang kedua, form terkuat Nezuko. Waduh, setelah melihat foto ini, saya pun bertanya-tanya, dia Nezuko bukan? Mana ada tanduknya lagi? Oke, memang pada dasarnya Nezuko adalah salah satu Oni yang memiliki kemampuan di atas rata-rata Oni pada umumnya. Mulai dari kemampuan fisiknya, kecepatan regenerasinya, bahkan ia dianggap salah satu Oni paling istimewa menurut Muzan. Nah, di mode Berserk ini, semua kemampuan Nezuko sebagai Oni akan keluar secara sepenuhnya. Yang mana kita tahu kalau Nezuko form biasa saja dapat meledakkan satu iblis tingkat bulan bawah, apalagi kalau sudah masuk ke form Berserker ini. Dan jika form ini terus berlanjut, maka bisa saja Nezuko akan kehabisan pasokan energinya dan akan memakan seluruh manusia yang ada di sekitarnya. Karena memang sifat dasar seorang Oni adalah memakan manusia sebagai sumber energi. Dan yang bisa menghentikan form itu cuma Tanjiro seorang, dengan menyanyikan lagu pengantar tidur yang biasanya dinyanyikan oleh ibunya Tanjiro dulu. Di nomor ketiga, hubungan namanya dengan rumah. Sudah kubilang, Nezuko itu loli terbaik. Jadi pada dasarnya, tiap nama memiliki makna yang berbeda-beda. Contoh kayak Nick FF yang terlalu wow untuk diingat. Untuk kasus Nezuko kali ini, namanya masih memiliki kaitan yang cukup erat dengan rumahnya sebelum dibantai Muzan. Yang mana kondisi rumahnya sebelum dibantai adalah rumah tradisional yang berada di gunung dan terkena salju. Nah, jika menurut fandom Kimetsu no Yaiba, kanji Nezuko bisa dibagi dua, yaitu Nezu yang berarti kacang merah, dan ada juga yang mengartikan kalau Nezu itu adalah sebuah nama bunga bola salju Jepang.
Dan untuk Ko memiliki makna sufiks feminim umum untuk nama wanita di Jepang dan bisa saja diterjemahkan menjadi seorang anak. Nah, yang perlu digarisbawahi di sini yaitu bunga salju ini. Pada dasarnya bunga salju itu dapat diartikan kemana-mana. Dan setauku bunga salju ini memiliki dua artian utama untuk Nezuko dan salah satunya adalah kecantikan. Mau admin bahas secara rinci pun tidak masalah. Mulai dari ukuran paha Nezuko lah, sampai ukuran opai Nezuko pun tidak masalah. Ya, meskipun ujung-ujungnya nanti kepanjangan dan takut FBI datang ke rumah, jadi mending skip aja. Kembali ke topik, tadi kan admin sempat bilang kalau bunga salju itu memiliki dua artian utama untuk Nezuko tuh, yaitu kecantikan dan salah satunya lagi adalah salju atau Yuki. Sebelum itu, apakah kalian sadar kalau hampir semua musim di anime ini selalu berada di musim salju? Mulai dari pembantaian keluarga Tanjiro, latihan Tanjiro sebelum menjadi pemburu iblis, batu yang dihancurkan Tanjiro untuk pertama kalinya, dan kematian Rengoku berada di musim yang sama, yaitu musim dingin atau musim salju. Dan saat sebelum perginya Tanjiro ke rumahnya juga kan sempat dikelilingi salju. Jadi jelas nama itu sangat cocok buat Nezuko. Mulai dari pengambilan nama bunga yang sudah sangat familiar di Jepang, dan tepat di musim itu juga Nezuko dan Tanjiro memulai perjalanannya. Di nomor yang keempat, iblis pilihan atau iblis istimewa. Nezuko nih bos, mau adu? Sini bawa loli pilihanmu dan adu kemampuannya. Oke, sudah jelas kalau Nezuko merupakan Oni yang sangat istimewa daripada Oni pada umumnya. Dari awal mulai video ini sampai akhir saja, kita bisa tahu kalau Nezuko memang sangat istimewa. Oke, Nezuko memang bukan iblis biasa yang menjadikan manusia sebagai makanan utama untuk menjadi pasokan energinya. Tapi Nezuko lebih memilih untuk tidur agar menggantikan energinya yang terbuang akibat pertarungan yang ia hadapinya, atau bisa saja menggantikan energinya akibat regenerasinya. Tidak hanya kemampuan mengisi energi yang berbeda dari iblis biasanya, ia juga memiliki keistimewaan yang benar-benar berbeda dari iblis-iblis lainnya, yaitu bisa hidup di bawah sinar matahari. Waduh, beda sendiri ini anak. Normalnya, iblis memiliki counter yang sama dengan vampir, yaitu tidak bisa berjalan di bawah sinar matahari langsung. Karena jika mereka terkena sinar matahari secara langsung, meskipun sedikit saja, maka iblis itu akan mati tanpa sisa. Tapi lain halnya dengan Nezuko, yang mana Nezuko bisa hidup di bawah sinar matahari. Meskipun pada awalnya ia tidak sadar dan malah menghindari matahari, karena itu merupakan insting bawaan Oni yang selalu menghindari sinar matahari secara langsung. Di nomor 5, meskipun Oni tetap wangi. Wangi-wangi Kekeking. Ngap, sabar ngap. Fakta ini bukan bertujuan untuk mencari apa bagusnya Nezuko, tapi fakta ini akan berfokus tentang detail-detail kecil Nezuko yang selalu terlewatkan oleh para fans. Oke, memang pada dasarnya Nezuko sangat wangi sebagai salah satu waifu di series anime manga ini. Nezuko kan digambarkan sebagai cewek yang memiliki serba-serbi pink, mulai dari matanya yang berwarna pink, kimononya juga berwarna pink, dan you know lah sisanya. Di balik alasan serba-serbi pink itu, ternyata ada beberapa alasan mengapa Nezuko serba-serbi pink. Alasan yang paling dasar, karena Nezuko ingin digambarkan sebagai cewek yang feminim untuk menjadikannya sebagai salah satu media peringan cerita di series Kimetsu no Yaiba ini. Mirip-mirip lah peranan Nanami di anime One Punch Man, atau Kyoko yang berada di anime Haikyuu, yang punya peranan yang penting tapi digambarkan lucu. Ada juga beberapa ulasan tentang mengapa mata Nezuko berubah warna yang awalnya warna merah berubah menjadi warna pink saat menjadi Oni. Kemungkinan hal ini ditujukan untuk mengeluarkan 100% tingkat kefeminimian agar para fans semakin suka dengan series anime manga ini. Ada juga kemungkinan untuk menyamakan warna pakaian atau kimono yang digunakan Nezuko dengan mata yang dimilikinya. Nah, itu tadi beberapa fakta menarik tentang Kamado Nezuko. Fakta manakah yang kalian suka? Tulis aja di komentar. Kalau kalian suka videonya silahkan like, tapi kalau nggak suka like aja. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.